Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Nur Aisyah dari kelas 11 TKJ Teknik Komputer Jaringan dari Sekolah SMK Intensif Baitul Salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin di dunia usaha atau dunia industri selama 6 bulan prakerin di tempat MBS Co Computer Center yang berada di Pare, Kediri. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmat hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan dan melaksanakan prakerin di MBS Co Komputer Kediri. Tanpa nikmatnya mungkin kami belum tentu bisa menyelesaikan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dengan ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung dan menyusun pelaksanaan prakerin ini. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari mereka, mungkin kami belum tentu bisa menyelesaikan kegiatan prakerin ini. Semoga dalam kegiatan prakerin ini dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kami dalam dunia usaha maupun dunia industri kerja. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sekolah Menengah Kejuruan SMK akan memberikan pembekalan kepada siswa guna untuk mensukseskan siswa dalam dunia usaha, maka dari itu diadakannya prakerin. Siswa akan mendapatkan pengalaman dalam tentang dunia kerja dan siswa diharapkan untuk dapat menulis prakerin tersebut dalam bentuk laporan. Maksud dan tujuan. Adapun diadakannya prakerin, maksud dan tujuan diantaranya adalah 1. Untuk memperkokoh link and match antara SMK dan dunia usaha. 2. Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. 3. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempatnya prakerin, tempatnya di MBS Co Computer Center Kediri yang bertempat di Jalan Pelampian nomor 158 Tulungrejo, Pare, Kediri. Waktu pelaksanaannya yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai 21 Maret 2020. Bab 2. Profil perusahaan. Sejarah berdirinya perusahaan. MBS Co Computer Center berdiri pada pertengahan tahun 2003 yang tepat di Jalan Pelampian nomor 158 Tulungrejo, Pare, Kediri. Dengan nama awal yaitu Flamboyan 158 Group. Sempat vakum lama pada tahun 2008 sampai 2011 karena pemilik pergi ke Jakarta dan bekerja di sana. Lalu pada tahun 2016 sempat berdiri kembali tapi dengan nama MBS Co. Itu pun nama MBS Co diambil dari nama kedua orang tuanya. Bapak Muhammad Dardiri ini lulusan S1 Bahasa Arab tahun 2006. Akan tetapi Bapak Dardiri ini mahir dalam bidang teknologi dan jaringan. Nama MBS Co Computer Center pun sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Struktur organisasi perusahaan. MBS Co Computer Center merupakan perusahaan yang dikelola oleh perseorangan atau individu. Beda dari perusahaan yang lain yang memiliki struktur organisasi. Di perusahaan ini beda dari perusahaan yang lain yang memiliki struktur organisasi. Bidang usaha. MBS Co Computer Center melayani
servis laptop, servis komputer, maupun memasang CCTV dan membangun jaringan internet. Dan bukan hanya tempat servis laptop atau komputer, MBS juga menjual laptop atau komputer bekas, namun kualitasnya masih sangat bagus. MBS juga menyediakan perangkat-perangkat komputer seperti power supply, prosesor, dan lain-lain. Selanjutnya bab 3, dasar teori. Dalam kegiatan pelajaran selama 6 bulan, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 21 Maret 2020 di MBS Computer Center Kediri. Semoga dalam kegiatan pelajaran ini dapat menambah pengalaman dan wawasan untuk kami dalam mengambil jurusan teknik komputer jaringan ini. Banyak hal yang kami lakukan dalam pelajaran, diantaranya 1. Belajar marketing, 2. Belajar membungkus dan memaketkan barang atau laptop, 3. Mengirim uang di ATM dan di bank, keempat yaitu setting BIOS untuk instalasi, kelima yaitu menginstalasi Windows 10, yang keenam yaitu mencek kondisi harddisk. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat menambah pengalaman untuk kami saat lulus nanti, dan ilmu yang kami pelajari atau kami dapatkan bisa digunakan dalam dunia kerja nanti. Belajar marketing bukan hanya diajarkan tentang software dan hardware saja, kami juga diajarkan tentang marketing, bagaimana cara melayani customer yang datang untuk servis, untuk membeli laptop ataupun untuk membeli aksesoris atau perangkat komputer lainnya. Jadi di sini kami diajarkan untuk melayani customer dengan baik, dengan benar, dan dengan yang sopan. Memang pada awalnya masih bingung saat melayani customer sendiri karena tanpa adanya bimbingan dari DU. Jadi di sini bisa sebagai pengalaman dan bisa buat pembelajaran suatu saat nanti ketika kita mempunyai usaha sendiri, bagaimana cara kita melayani customer dengan baik. Membungkus dan mengirim barang yang dipaketkan. Jadi di sini di pelajaran kami juga diajarkan untuk membungkus atau mengirim barang dengan yang benar dan aman. Karena MBS Computer Center Kediri itu tidak dikenal masyarakat banyak, itu secara online maupun offline. Jadi secara online pun kita nanti akan mengirim laptop atau barang lain secara membungkus dan lalu dipaketkan. Jadi di sini kami diajarkan untuk mengirim paket barang dengan aman, dan pastinya kami juga akan memilih jasa pengiriman yang lebih aman dan terpercaya. Itu ada juga mengirim uang di bank atau ATM. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana cara menyimpan uang agar aman, karena fungsinya adalah jadi ketika kita sudah bekerja sehari-hari dan uang pastinya akan mengumpul semakin banyak, pasti kita akan bingung untuk menyimpannya yang aman itu di mana. Jadi kita memilih untuk menyimpannya di bank ataupun di ATM. Jadi di situ kita diajarkan untuk mengirim uang di bank atau di ATM. Jadi sebelumnya yang belum bisa mengirim uang di ATM sekarang menjadi bisa. Jadi ini ilmunya sangat bermanfaat untuk anak-anak PKL. Kegiatan ini kami juga akan lebih paham mengenai tentang cara pengiriman uang di bank ataupun di ATM. Setting BIOS untuk instalasi, cara-caranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu tancapkan atau masukkan DVD atau flash disk. Yang kedua yaitu nyalakan laptop atau komputer kita yang
Yang ketiga yaitu tekan F2 maupun F12, itu setiap perangkat berbeda-beda. Cepat untuk masuk BIOS. Yang keempat yaitu letakkan tulisan flashdisk atau DVD yang kalian gunakan paling atas pada menu boot. Yang kelima yaitu save dan exit perangkat akan secara otomatis ke restart. Setelah itu akan terlihat perintah menekan tombol untuk booting melalui CD-ROM atau flashdisk, lalu tekan sembarang tombol untuk melanjutkan booting melalui CD-ROM drive atau flashdisk. Instalasi Windows 10. Caranya yaitu pertama, masukkan atau tancapkan flashdisk atau DVD yang akan kalian gunakan. Kedua yaitu restart komputer. Ketiga yaitu tekan tombol F2 atau Fn dengan del. Tiap perangkat berbeda-beda, jadi harus dengan cepat untuk menekannya agar kita masuk ke BIOS. Jika berhasil masuk ke BIOS, akan tampil seperti tampilan yang bertulisan biru-biru. Selanjutnya setelah kita masuk ke BIOS, letakkan flashdisk atau DVD kamu yang kamu gunakan paling atas di menu boot. Setelah itu klik save, lalu yes. Otomatis laptop atau komputer yang kamu gunakan akan otomatis ke restart. Setelah itu pilih bahasa yang kamu gunakan, selebihnya biarkan saja, lalu klik install now. Yaitu klik I don't have product guide tulisan paling bawah sendiri. Setelah itu pilih Windows yang kalian gunakan seperti Windows 10 Pro, lalu pilih next. Setelah itu klik tulisan I accept the license terms, lalu klik next. Setelah itu akan muncul tulisan upgrade dan custom, kita pilih yang tulisan custom. Setelah itu kita akan membagi partisi. Untuk sesi ini harap lebih diperhatikan lagi dengan baik. Sekarang select drive C, jangan salah atau data yang di partisi D juga akan hilang nantinya. Setelah itu kita tunggu proses penginstalan. Tahap ini yaitu pengkopian file. Tunggu beberapa menit kemudian akan ke restart. Setelah komputer kita ke restart, akan muncul tampilan seperti logo Windows. Kita tunggu untuk beberapa menit kemudian. Klik User Express Settings. Ketika ada tulisan just a moment, kita tunggu dulu sebentar sampai muncul nanti ada tulisan di mana kita disuruh untuk menulis nama kita dan password. Setelah itu isi nama dan password, terserah kalian mau diisi apa. Tunggu sampai laptop siap digunakan. Setelah itu diusahakan untuk menginstal terlebih dahulu, contohnya seperti WinRAR, PowerISO, Diverpack, antivirus, dan lain-lain. Itulah cara-cara untuk menginstal ulang Windows 10. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Praktek kerja industri bagi siswa SMK Intensif Baitul Salam memberikan dampak yang positif, khususnya bagi para siswa sebagai pelaksana. Banyak yang dapat diambil dari pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerja. Para siswa dapat mengaplikasikan seluruh ilmu yang diperoleh dari sekolah, atau siswa juga dapat mengetahui pengetahuan dan keterampilan baru yang belum pernah diperoleh sebelumnya di sekolah.
Dengan dilaksanakannya prakerin di MBSC Computer Center Kediri, kami banyak belajar tentang dunia usaha, pekerjaan, dan menemukan permasalahan yang terdapat dalam dunia kerja, serta mengatasi masalah yang ada selama melaksanakan kegiatan prakerin tersebut. Pihak sekolah seharusnya sedikit memperhatikan dan meninjau kegiatan prakerin agar pihak sekolah tahu apakah siswa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh secara baik dan benar. Setiap siswa seharusnya mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan prakerin agar semuanya menjadi baik dan tanpa hambatan. Pihak sekolah seharusnya sedikit mempertimbangkan untuk memperbaiki jadwal prakerin agar tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar untuk kelas 12. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.